Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yeri Tawaluyan. Dan kali ini saya akan berbicara tentang topik yang cukup kontroversial di beberapa kalangan Kristen, yaitu tentang perpuluhan. Paradoks perpuluhan. Saya baca dari Imamat 27 ayat 30. Berbunyi demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ada 4 kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita mengenai perpuluhan. Yang pertama adalah perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Itu haknya Tuhan. Milik Tuhan. Haknya Tuhan. Bukan hak kita. Yang kedua, setiap orang percaya, setiap orang yang beriman kepada ketuhanan Kristus, wajib memberikan miliknya Tuhan. Wajib mengembalikan perpuluhan itu karena itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari memberi atau mengembalikan perpuluhan yang adalah miliknya Tuhan itu bukan supaya kita diberkati, tetapi sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita mengakui berkat yang kita terima adalah dari Tuhan, dan kita mengembalikan bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan dari berkat yang kita terima itu. Itulah perpuluhan. Kita memberi perpuluhan bukan supaya kita diberkati, bukan. Sebaliknya, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita mengembalikan 1/10 dari berkat itu yang merupakan haknya Tuhan. Dan yang keempat ini menjadi paradoks. Khotbah saya ini bisa menjadi kontroversi dan tidak akan disenangi oleh beberapa orang, tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Yang keempat adalah karena perpuluhan itu adalah milik Tuhan, maka Tuhan memberitahukan kepada kita penyalurannya mau dikasih kemana. Jadi contoh, kalau saya memberikan berkat atau katakanlah pinjaman kepada si A, lalu si A ingin mengembalikan bagian saya itu, saya bilang kepada si A, sudah jangan dikasih ke saya, kasih saja ke 4 orang, A, B, C, dan D. Bagikan kepada mereka. Nah, perpuluhan itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan kita kepada siapa harus menyalurkan perpuluhan itu. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Ulangan 14. Ulangan 14. Ayat 28 dan 29. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Alkitab memberitahukan kepada kita 4 orang yang Tuhan perintahkan untuk mendapat bagian dari perpuluhan yang menjadi haknya Tuhan itu. Yang pertama adalah orang Lewi. Inilah hamba-hamba Tuhan. Inilah pendeta-pendeta. Inilah penginjil-penginjil. Inilah gembala-gembala sidang. Inilah staf-staf penggembalaan.
Orang Lewi yang melayani Tuhan secara full time. Dalam konteks Perjanjian Lama, orang Lewi itu tidak mendapatkan tanah milik pusaka, berbeda dengan suku-suku Israel yang lain. Mereka mengkhususkan dirinya untuk melayani bait Allah, untuk melayani Tuhan, untuk melayani umat Tuhan. Maka mereka mendapat bagian dari perpuluhan itu. Itulah yang diatur dalam Maleakhi 3 ayat 10. Nah, tetapi penekanan saya dari berita firman Tuhan ini adalah perpuluhan bukan hanya milik orang Lewi saja. Perpuluhan bukan hanya ditujukan di gereja saja. Adalah tidak lengkap kalau kita mengkhotbahkan perpuluhan hanya mengambil ayat dari Maleakhi 3 ayat 10. 4 orang yang dikatakan berhak menerima perpuluhan, yaitu orang Lewi yang pertama memang. Lalu yang kedua, orang asing. Orang asing yang berada di tengahmu dalam konteks perjanjian lama waktu itu. Orang asing mereka mewakili kelompok yang termarginalkan. Mewakili kelompok yang membutuhkan bantuan. Dengan kata lain, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpunya. Kepada mereka juga perpuluhan itu harus disalurkan. Dan kategori yang ketiga yang berhak menerima perpuluhan adalah janda. Dan yang keempat, yaitu anak yatim. Anak-anak yatim dan janda, mereka juga berhak untuk menerima perpuluhan. Saudaraku, ketika perpuluhan itu tidak disalurkan dengan lengkap kepada keempat orang ini, ketika perpuluhan itu hanya disalurkan kepada orang Lewi saja, maka tidak lengkaplah rencana Tuhan untuk gereja. Rencana Tuhan untuk gereja adalah gereja Tuhan itu menjadi gereja yang menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi gereja yang inklusif, bukan gereja yang eksklusif, bukan gereja yang membangun gedung besar-besar, gedung ibadah besar-besar. Akhirnya COVID-19 ini memberikan bukti kepada kita, gereja mewah, gereja yang dibangun untuk 10.000 tempat duduk, untuk 5.000 orang, gereja yang besar-besar dibangun di tengah kota, toh tidak dipakai. Orang beribadah di rumah-rumah. Alkitab, Tuhan mengajarkan kepada gereja untuk melihat keluar gereja, melihat kepada orang-orang yang miskin, kepada janda-janda, kepada anak-anak yatim piatu, kepada mereka yang berkekurangan. Kepada mereka perpuluhan itu juga harus mengalir. Bukan hanya berfokus kepada membangun gedung gereja. Setiap tahun pasti ada kebutuhan di dalam gereja, di dalam gedung gereja. Ingin membangun gedung yang lebih besar, ingin membeli AC yang lebih dingin, ingin membeli alat musik yang lebih bagus, lebih mahal, dan akhirnya tidak berhenti kebutuhan untuk di dalam gereja. Dan kita seringkali lupa bahwa gereja dipanggil untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Gereja dipanggil untuk menjadi berkat kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Di COVID-19 ini, saya senang karena semakin banyak gereja yang akhirnya peduli memberi makan orang lain, peduli memberi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu panggilan gereja. Jangan salah gunakan perpuluhan. Perpuluhan bukan untuk membangun kerajaan sendiri, menjadikan gereja menjadi makin besar, sinode makin kaya. Itu bukan tujuan dari perpuluhan.
Apalagi kalau untuk memperkaya diri sendiri sebagai pendeta, sebagai gembala sidang. Tidak. Itu bukan kehendak Tuhan. Dari keempat kategori itu, 3, yaitu orang asing, yatim piatu, janda. 3 dari 4 itu untuk di luar gereja. Hanya 1 bagian, orang Lewi, untuk gereja. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa panggilan gereja bukan untuk melihat ke diri sendiri, tapi panggilan gereja adalah memberkati banyak orang yang ada di luar gereja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.